Prakarya yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai rekayasa. Apa itu materinya? Mengenai instalasi listrik rumah tangga. Wawasan kelistrikan. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Muatan listrik di sini ada dua. Yang pertama, muatan listrik negatif, di mana muatan listrik yang memiliki banyak elektron. Yang kedua, muatan listrik positif adalah muatan listrik yang memiliki sedikit elektron. Muatan listrik positif selalu mengalir dari titik potensial tinggi ke potensial rendah, atau yang disebut dengan arus konvensional. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron. Sedangkan fungsi dari arus listrik ini adalah sebagai penerangan dan sumber energi. Arus listrik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, listrik arus searah atau DC, direct current, yang maksudnya arus listrik yang arahnya tetap. Yang kedua, listrik arus bolak-balik atau AC. Nama lainnya alternating current. Maksudnya, arus listrik yang besar dan arahnya selalu berubah. Jenis pembangkit listrik ada beberapa. Di antaranya 1. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, di mana pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik hidroelektrik. Yang kedua, PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit yang mengandalkan uap lalu disalurkan untuk memutar turbin uap. Energi listrik yang dihasilkan lalu diubah menjadi energi listrik oleh generator. Yang ketiga, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, di mana pembangkit yang mengandalkan cahaya matahari sebagai energi utama. Karena cahaya matahari dapat langsung diubah menjadi energi listrik. Yang keempat, PLTN atau nama lainnya pembangkit listrik tenaga nuklir. Instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik adalah rangkaian yang menghasilkan aliran listrik. Instalasi ini terdiri dari saklar, stop kontak, dan lampu. Komponen listrik. Yang pertama, berkeneser, berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal, sekaligus juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan rumah tinggal tersebut dalam satuan kWh atau kilowatt hour. Berkeneser ada 3 komponen. Yang pertama, MCB atau Miniature Circuit Breaker.
berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang dihantarkan melebihi nilai batasannya. Yang kedua, meter listrik atau kWh meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut dalam satuan kWh atau kilowatt hours. Yang ketiga, spin control merupakan alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Komponen instalasi listrik yang kedua adalah pengaman listrik. Berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik di rumah tinggal tersebut, seperti gangguan hubungan singkat atau short circuit atau istilahnya konsleting. Terdapat dua jenis pengaman listrik pada instalasi listrik rumah tinggal. Yang pertama, pengaman lebur atau yang biasa disebut dengan sekring. Yang kedua, pengaman listrik termis, biasa disebut NCB, merupakan alat pengaman yang akan memutus rangkaian listrik berdasarkan panas. Komponen yang ketiga adalah saklar atau switch. Fungsinya untuk menyambung atau memutus aliran listrik pada suatu penghantar. Berdasarkan tegangannya dibagi menjadi 3. Bertegangan rendah, menengah, dan tinggi. Sedangkan berdasarkan tempat dan pemasangannya dibagi menjadi 2. Saklar in-bow atau dalam tembok. Yang kedua, saklar out-bow yang dipasang pada permukaan tembok. Sedangkan berdasarkan jenisnya, saklar dibagi menjadi 2. Saklar on-off, di mana saklar yang bekerja menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on. Contohnya, saklar pada lampu. Yang kedua, saklar push on. Saklar yang menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on dan akan secara otomatis memutus arus listrik ketika tombolnya dilepas dan kembali ke posisi off dengan sendirinya. Contohnya untuk bel. Saklar berdasarkan jenis per unit dibagi menjadi 2, yaitu saklar tunggal. Saklar tunggal ini merupakan saklar yang hanya mempunyai satu buah kanal input yang terhubung dengan sumber listrik, sehingga kanal output yang terhubung dengan beban listrik atau alat listrik yang digunakan. Yang kedua, saklar majemuk merupakan saklar yang memiliki satu buah kanal input yang terhubung dengan sumber listrik, namun memiliki banyak kanal output yang terhubung dengan beberapa beban atau alat listrik yang digunakan. Jumlah kanal output tergantung dari jumlah tombol pada saklar tersebut. Komponen yang keempat adalah stop kontak.
Stop kontak sebagian mengatakan outlet, yang merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak dibagi menjadi dua. Stop kontak kecil, yang merupakan stop kontak dengan dua lubang yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik melalui steker yang juga berjenis kecil. Yang kedua, stop kontak besar, merupakan stop kontak dengan dua kanal AC yang dilengkapi dengan lempengan logam pada sisi atas dan bawah kanal AC, yang berfungsi sebagai ground saklar. Jenis ini biasanya digunakan untuk daya yang lebih besar. Sedang berdasarkan tempat pemasangannya, stop kontak dibagi menjadi dua. Stop kontak inbow, jika stop kontak yang dipasang di dalam tembok, dan stop kontak outbow yang dipasang di luar tembok atau hanya di permukaan tembok saat berfungsi sebagai stop kontak portable. Komponen yang kelima, steker. Steker atau staker, atau yang kadang sering disebut colokan listrik, karena memang mempunyai dua buah colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Kemudian ditancapkan pada kanal stop kontak, sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Berdasarkan fungsi dan bentuknya dibagi menjadi dua. Steker kecil merupakan steker yang digunakan untuk menyambung alat listrik berdaya rendah, misalnya lampu atau radio kecil. Sedangkan steker besar merupakan steker yang digunakan untuk alat listrik yang berdaya besar. Contohnya, lemari es, microwave, mesin cuci, dan lainnya. Komponen yang keenam, kabel. Kabel listrik merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk mengantarkan energi listrik ke sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Untuk instalasi listrik rumah tinggal, kabel digunakan ada beberapa jenis, di antaranya NYA. Kabel jenis ini merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan atau berisi satu kawat. Jenisnya ada kabel udara atau tidak ditanam dalam tanah. Biasanya berwarna merah, hitam, kuning, atau biru. Yang kedua, tipe NYM. Merupakan kabel listrik berisolasi PVC dan berintikan kawat lebih dari satu, ada 2, 3, atau 4. Jenis kabel udara dengan warna isolasi luar biasanya berwarna putih atau warna isolasi bagian dalam beragam. Yang ketiga, tipe NYY. Kabel listrik jenis ini merupakan kabel berisolasi PVC berintikan 2, 3,
atau 4 dengan warna isolasi luar hitam. Jenis kabel tanah, sehingga tanah terhadap air, tahan terhadap air dan gencatan atau tekanan. Yang keempat, NYM-HYO. Kabel jenis ini merupakan kabel serabut dengan 2 buah inti yang terdiri dari 2 warna. Kabel ini biasa digunakan pada loudspeaker, sound system, lampu-lampu berdaya kecil sampai sedang. Peralatan membuat rangkaian listrik. Yang pertama, test pen merupakan alat bantu pengukuran sederhana. Test pen digunakan untuk mengetahui apakah suatu penghantar listrik pada kabel atau kawat memiliki tegangan listrik atau tidak. Yang kedua, solder merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Yang ketiga, penggaris siku. Penggaris siku adalah alat yang digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku dalam maupun siku bagian luar. Yang keempat, palu. Palu adalah alat yang digunakan untuk menancapkan paku pada kayu atau aluminium, juga bisa untuk mencabut paku itu kembali. Yang kelima, gunting seng adalah alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Yang keenam, ketam. Ketam berfungsi untuk memperhalus permukaan kayu. Tahapan pembuatan rangkaian stop kontak yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua, persiapan. Yang ketiga, bahan dan alat. Yang keempat, proses pembuatan.